Indonesia kaji ulang kontrak pembangunan kapal selam Nagapasa kelas Batch 2 dari Korea Selatan. Diberitakan oleh Jens.com bahwa pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk program ini, termasuk diantaranya pemutusan kontrak. Bahkan, saat ini tengah membahas beberapa hal termasuk implikasi hukum dan keuangan atas rencana pembatalan kontrak tersebut. Adapun alasan pembatalan itu tidak disebutkan secara jelas, namun sejak lama tersiar rumor bahwa Indonesia kurang puas dengan performa Bogo Class karena kapal selam ini disebut kurang bertenaga akibat baterai yang kurang mampu memasok daya total yang dibutuhkan. Selain itu, spek Cambogo Class yang dibeli Indonesia masih belum memiliki sistem canggih Air Independent Propulsion yang dapat membantu pengisian baterai, sehingga kemampuan arung bawah air kapal selam asal Korea ini jadi terbatas. Namun hal itu sudah dibantah oleh Menhan pada waktu itu. Ria Miriakudu menyatakan bahwa hal ini telah diprotes oleh pemerintah Indonesia kepada pihak Korea dan telah diperbaiki. Dengan adanya kabar berita ini, tentu saja membuat peluang bagi produsen kapal selam lain untuk merebut kekosongan kapal selam yang dibutuhkan oleh Indonesia, terutama produsen kapal selam yang mampu menerapkan teknologi AIP, Air Independent Propulsion. Ada 3 negara yang mampu membuat kapal selam dengan teknologi ini, yaitu Turki, Prancis, dan Swedia. Pada tahun 2019, perusahaan kapal selam asal Turki telah melakukan presentasi untuk proyek kapal selam tipe 209 dan tipe 214 kepada TNI Angkatan Laut di Mabes TNI Angkatan Laut Cilangkap. Peluang perusahaan Turki ini patut diperhitungkan karena mereka sudah menekan kerjasama dengan Jerman dalam pembuatan teknologi kapal selam, yaitu dengan perusahaan ThyssenKrupp Marine System. Sama halnya dengan DSME Korea Selatan yang mendapat lisensi dari kapal selam tipe 209 Jerman, U-214 Turki juga adalah kapal selam modern berlisensi Jerman yang sudah dilengkapi dengan fitur Air Independent Propulsion. Sehingga tidak heran kapal ini mempunyai ketahanan hingga 84 hari. Kapal sepanjang 65 meter ini dapat dipersenjatai dengan torpedo 533 mm dan mampu menembakkan rudal anti kapal UJM Harpoon. Pada bulan September 2019 lalu, Menhan Prabowo Subianto mengunjungi galangan kapal selam Turki, Golkuk Naval Shipyard Kocaeli. Kunjungan ini semakin menguatkan bahwa Prabowo tertarik untuk membeli kapal selam dari Turki. Selain Turki, negara yang menawarkan kapal selam berteknologi AIP adalah Prancis. Kapal selam Skorpen disebut-sebut dilirik Menhan Prabowo. Kapal selam diesel elektrik buatan di CNS Prancis ini memang layak untuk diperhitungkan. Kapal selam ini sudah menggunakan sistem tempur Submarine Tactical Integrated Combat System yang juga diterapkan pada kapal selam nuklir Angkatan Laut Prancis. Skorpen mampu melaju dengan kecepatan 20 knot atau sekitar 37 km per jam di dalam air dan 12 knot atau 22 km per jam di permukaan. Mampu menyelam selama 3 minggu. Berteknologi senyap yang sangat tinggi membuat sulit dideteksi oleh lawan. Skorpen diklaim memiliki teknologi radar yang bisa mendeteksi jarak jauh dengan kekuatan menyerang yang juga tak bisa diremehkan. Untuk sistem persenjataan kapal selam ini mampu membawa 30 ranjau laut, dibekali dengan 6 tabung peluncur torpedo 533 mm yang bisa meluncurkan torpedo kelas berat Black Shark atau rudal anti kapal Exocet SM-39. Negara yang ketiga adalah Swedia. Negara ini menawarkan kapal selam berteknologi AIP A26 kelas Gotland yang disebut-sebut adalah kapal selam hantu terbaik di dunia. Reputasi kapal selam ini memang tidak main-main. Hal ini teruji ketika kapal selam A26 mengikuti latihan gabungan antara Angkatan Laut Swedia dengan Angkatan Laut Amerika Serikat sekitar tahun 2005. Di mana kapal selam A26 Swedia berhasil mengelabuhi radar canggih pendeteksi kapal selam milik armada Amerika Serikat pada saat itu. Padahal, Amerika Serikat sudah mengerahkan kapal selam canggih nuklir kelas Ohio. A26 kelas dirancang sebagai kapal selam yang mampu mendukung tugas atau misi infiltrasi pasukan khusus, semisal Kopaska kalau di Indonesia. Dengan kemampuan berbaring melayang di dasar laut, kapal selam ini memungkinkan merilis pasukan khusus dan mengeluarkan drone bawah laut. Tentu saja, reputasi tersebut jadi bahan pertimbangan Indonesia untuk mengakuisisi kapal selam ini.
Dari ketiga negara produsen kapal selam di atas, semuanya merupakan negara yang telah menjadi rekanan atau penyuplai alutsista negara kita. Turki telah bekerja sama dengan PT Pindad dalam pembuatan medium tank Harimau. Prancis adalah produsen penyedia artileri kelas berat TNI Kaisar, serta rudal anti kapal Exocet andalan kapal perang Indonesia. Sedangkan Swedia sendiri adalah penyedia rudal Hanut jarak pendek RBS-70 dan rudal anti kapal RBS-15 MK3 untuk KCR Klewang Class. Tentu saja berita ini masih sangat simpang siur karena belum ada pernyataan resmi dari pihak Kemenhan atau pemerintah Indonesia secara langsung. Kita berharap para pemegang kekuasaan bisa mengambil keputusan terbaik untuk pengadaan kapal selam ini. Menurut pendapat salah satu pemerhati pertahanan Indonesia, Jagarin Pane, pembatalan kontrak tentu berimplikasi luas, mulai dari soal denda, ilmu transfer teknologi yang belum selesai, investasi pembangunan infrastruktur kapal selam yang dibangun PT PAL pun akan sia-sia. Belum lagi ketersinggungan diplomatik. Jika diambil jalan tengahnya, di mana Indonesia membutuhkan setidaknya 12 kapal selam. Sekarang sudah ada 5 kapal selam yang aktif di TNI Angkatan Laut. Jika ditambah dengan 3 kapal selam lagi melalui proyek Cambogo Class Bat 2, total ada 8 kapal selam dan masih ada sisa 4 kapal lagi yang belum terpenuhi. Kekurangannya bisa melakukan kerjasama dengan Turki yang sama-sama mengusung kapal selam berbasis teknologi Jerman. Bagaimana menurut sahabat? Apakah tepat Indonesia memutus kontrak pengadaan kapal selam Cambogo Class Bat 2 dengan Korea Selatan? Dan kapal selam jenis apa yang cocok sebagai penggantinya? Atau kita malah akan memborong kapal selam Blok Timur Kilo Class dari Rusia, seperti yang dilakukan negara tetangga Vietnam? Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel YouTube Sahabat 62.